Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aprianti Sukresna. Saya mahasiswa RPL dari kampus Universitas Anak Bangsa Pangkal Pinang. Kali ini saya akan mempresentasikan penanganan listerosis. Sebelum itu, kali ini saya akan menerangkan fakta-fakta terlebih dahulu tentang listerosis. Uh, Fakta-fakta penting tentang listerosis adalah listerosis sendiri adalah penyakit serius, tetapi dapat dicegah dan diobati. Wanita hamil, lansia atau orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti orang dengan status kekebalan tubuh yang imunnya lemah akibat HIV, leukemia, kanker, transplantasi ginjal, dan terapi steroid berada pada risiko tertinggi terkena listeriosis parah dan harus menghindari makanan berisiko tinggi. Makanan berisiko tinggi mencakup daging olahan dan produk daging siap saji seperti daging dan sosis yang dimasak, diawetkan atau difermentasikan seperti keju atau produk susu lainnya, serta susu segar tanpa ada proses pemanasan terlebih dahulu. Listeria monotogenes merupakan bakteri dari penyebab listeriosis. Bakteri ini dapat ditemukan di tanah, air, tumbuhan, dan kotoran beberapa hewan serta dapat mencemari makanan. Listeriosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Listeria monotogenes. Kemudian, makanan yang paling sering dikaitkan dengan listeriosis meliputi makanan yang dapat disimpan lama jika disimpan dalam lemari pendingin. Bakteri listeriosis monotogenes dapat tumbuh dalam jumlah signifikan dalam makanan pada suhu lemari pendingin jika diberikan waktu yang cukup, dan makanan yang dikonsumsi tanpa pengolahan lebih lanjut seperti tidak memasaknya, sehingga bakteri Listeria monotogenes itu tidak akan mati. Kemudian listeriosis non-invasif atau gastroenteritis listeria demam, bentuk penyakit ringan yang terutama menyerang orang sehat. Gejalanya meliputi diare, demam, sakit kepala, nyeri otot. Masa inkubasinya singkat beberapa hari. Wabah penyakit ini umumnya melibatkan konsumsi makanan yang mengandung bakteri Listeria monotogenes dosis tinggi. Kemudian untuk penanganan dari penyakit listeriosis ini, ada 2 langkah umum yang dilakukan untuk mengatasi listeriosis. Pengobatannya yang pertama adalah dengan antibiotik. Antibiotik yang umum digunakan untuk mengobati listeriosis adalah ampicillin dan sulfamethoxazole. Ampicillin dapat digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan antibiotik lain seperti gentamicin. Kemudian cara kedua, konsumsi banyak air putih untuk pengidap penyakit usus dengan gejala diare. Sedangkan penanganan listeriosis tergantung pada tingkat keparahan kondisi pasien. Ini adalah penanganan untuk kondisi pasien yang sudah parah. Untuk infeksi ringan mungkin tidak memerlukan pengobatan khusus dan dapat sembuh dengan sendirinya. Untuk kasus yang lebih serius seperti septikemia atau meningitis, pasien akan diberikan antibiotik intravena dan memerlukan perawatan hingga 6 minggu. Untuk pasien yang sedang hamil, bayi baru lahir, atau memiliki riwayat penyakit berat seperti AIDS, diabetes, atau ginjal,
maka pengobatan harus dilakukan di rumah sakit. Eh, Metode pengendalian penyakit ini, pengendalian Listeriosis monotogenes diperlukan di semua tahap dalam rantai pangan dan diperlukan pendekatan terpadu untuk perkembangbiakan bakteri ini dalam produk pangan akhir. Tantangan untuk mengendalikan Listeriosis monotogenes cukup besar mengingat sifatnya yang ada di mana-mana. Ketahanan yang tinggi terhadap metode pengawetan umum seperti penggunaan garam, asap, atau kondisi asam dalam pangan dan kemampuan untuk bertahan hidup dan tumbuh pada suhu pendingin sekitar 5 derajat Celcius. Semua sektor dalam rantai pangan harus menerapkan praktik hygiene yang baik atau GHP dan praktik manufaktur yang baik atau GMP, serta menerapkan sistem manajemen keamanan pangan berdasarkan prinsip-prinsip Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Untuk mencegah penyakit ini, Listeria monotogenes dalam makanan dibunuh dengan cara pasteurisasi dan pemasakan. Pasteurisasi ini untuk produk olahan susu. Secara umum, paduan tentang pencegahan listeriosis serupa dengan paduan yang digunakan untuk mencegah penyakit bawaan makanan lainnya. Ini termasuk mempraktikkan penanganan makanan yang aman dan mengikuti 5 kunci makanan yang lebih aman dari WHO. Yang pertama adalah cuci buah dan sayur sebelum makan, kemudian pisahkan yang mentah dan yang sudah matang. Masak produk hewan sampai matang, jaga makanan pada suhu aman, gunakan air dan bahan baku yang aman. Pencegahan dengan orang-orang dalam kelompok risiko tinggi harus pertama hindari mengkonsumsi produk susu yang terbuat dari susu yang tidak dipasteurisasi atau dipanaskan dengan suhu tertentu. Daging olahan dan produk daging siap saji seperti hindari daging olahan seperti produk daging siap saji seperti sosis, ham, pate dan olesan daging serta makanan laut yang diasapi dingin seperti salmon asap. Kemudian bacalah dan ikuti dengan cermat jangka waktu simpan dan suhu penyimpanan makanan yang tertera pada label produk makanan. Yang harus kita ingat adalah untuk mematuhi masa simpan suhu penyimpanan yang tertera pada label makanan siap saji, untuk memastikan bahwa bakteri yang mungkin ada dalam makanan tersebut tidak berkembang biak dalam jumlah yang sangat tinggi, memasak adalah cara yang efektif untuk membunuh bakteri ini. Demikianlah presentasi tentang penanganan penyakit listeriosis dari saya. Semoga kita dapat menerapkan cara pencegahan penyakit listeria agar kita tidak terkena penyakit listeria. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.